Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan ibu-ibu, A'azakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengadakan pembinaan. Dalam hal ini adalah kajian kitab tauhid. Alhamdulillah setelah kita libur ya, setelah kita lama tidak mengadakan kajian ini, kita mengulangi lagi dari bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru min, bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Jadi ini salah satu keutamaan tauhid yang paling besar, yaitu dapat menghapus dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 82 ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan bagi mereka akan mendapatkan petunjuk. Munasabatu hadzal bab di kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan bab tauhid adalah lamma bayyana fil bab al-awwal wujub at-tauhid wa ma'nahu wa bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah wa nataijahu al-jamilah allati minha takfirudz dzunub bi ajli al-haq 'alaihi wa targhib fi. Ketika dijelaskan di bab yang pertama kewajiban bertauhid ya, kemudian maknanya, dan sudah dijelaskan juga di dalam bab ini ya, keutamaan tauhid dan asarnya, akibat-akibatnya ya, yang sangat baik ya, wa nataijahu al-jamilah, dan hasil-hasilnya yang akan diperoleh. Salah satunya adalah takfiruhu, yaitu dapat menghapus dosa. Jadi dengan bertauhid ya, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bi adlil haq 'alaihi wa targhib fi. Jadi dalam rangka untuk nasihat atau anjuran dan motivasi agar kita senantiasa menjaga tauhid kita. Dalam kitab ini disebutkan bab ya. Bab secara bahasa adalah al-madkhal, yaitu tempat masuk ya, tempat masuk. Wastilahan, dan secara istilah bab ini biasa digunakan sebagai isim ya, kata secara umum, li jumlatin, untuk suatu kalimat, minal ilmi, dari suatu ilmu, tahtahu fusul wa masailu ghaliban, yang di bawahnya terdapat fusul. Fusul itu adalah pasal-pasal dan permasalahan dan masalah-masalah ya, secara umum. Jadi seperti di dalam buku itu ada istilah bab ya, satu bab
Itu nanti ada pasal-pasal. Kemudian di dalam judul kitab ini juga yukaffiru. Sini ada yukaffiru, maknanya adalah at-takfir, yaitu menghapuskan. Fil lughah, secara bahasa, makna dari yukaffiru adalah as-sitr wa taghtiyah, yaitu untuk penutup ya, penutup. Wa syara'an, secara syariat maknanya adalah mahfudhan hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Maknanya adalah menghapus dosa, menghapus dzam sampai dia menjadi derajat tidak ada. Jadi memang betul-betul sudah terhapus. Minadzumu, di dalam judul ini minadzumu, min di sini adalah min bayaniyah, min untuk menjelaskan. Jadi apa yang dihapus, apa yang ditutup, yaitu adzmu. Jadi minnya bukan litab'id. Jadi min itu nanti ada min bayaniyah dan ada min litab'id. Litab'id itu yang menunjukkan sebagian. Wadzumu, sedangkan kalimat dzumu ya, ini adalah jamak dari dzam, kalimat dzam, yaitu ma taqbahu akibatuhu, yaitu yang jelek ya. Jadi perbuatan atau sesuatu yang jelek akibatnya, yang buruk akibatnya. Di dalam ayat dijelaskan ada kalimat amanu, yaitu maknanya saddaqu biqulubi. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, artinya saddaqu biqulubi, yaitu mereka mentasdik, membenarkan dengan hati-hati mereka. Jadi iman itu harus ada tasdik ya di dalam hati. Wa nataqu bi alsinatihim, dan bukan cuma di dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bi jawarihihim, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Wa ra'su dzalika at-tauhid, dan kepala atau puncak dari itu semua adalah tauhid. Jadi orang yang beriman, ya, makna iman di situ adalah tasdiq bil qalb ya. Jadi saddaqu bi qulubihim, adanya kebenaran di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan bukan cuma diucapkan, tetapi juga harus diamalkan dengan anggota badan kita. Jadi ada pembuktian seperti sholat, ya, umroh, haji dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yalbisu imanahum, maknanya adalah yukhlitu tauhidahum, yaitu mencampur adukan tauhid mereka. Jadi mencampur adukan tauhid mereka. Dengan apa? Bizulmin, dengan kezaliman. Makna dari bizulmin adalah bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Karena dijelaskan di ayat yang lain bahwasanya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Wadzulm, apa makna dari adzulm? Adzzalim ya, adzulm yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jadi zalim adalah, atau kezaliman adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Sumya syirku zulman, dan syirik ini dinamakan zulm. Kenapa? Li'annahu wad'un lil ibadah fi ghairi mawdi'iha, karena dia meletakkan ibadah pada selain tempatnya. Harusnya beribadah itu kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya. Maka ini disebut dengan kezaliman. Wasarful laha li ghairi mustahiqiha, dan memalingkan peribadatan ya, kepada yang bukan berhak untuk diibadahi.
Itu namanya kezaliman. Ya. Al-amnu, kemudian di dalam ayat juga dijelaskan ada kalimat al-amnu. Al-amnu di sini adalah tumakninatul nafs wa zawalul khauf, yaitu tumakninatul nafs, tumaknina, ketenangan jiwa, wa zawalul khauf, dan hilangnya rasa takut. Muhtadun ay muwaffaquna lis-sair ala siratal mustaqim thabituna alaihi, yaitu orang yang diberi kemudahan, diberi taufik, ya, untuk berjalan di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, thabituna alaihi, dan mereka tetap berada di atas jalan yang lurus tersebut. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global, secara umum di dalam ayat ini adalah yukhbiru subhanahu annal ladzina akhlasu al-ibadah lillah wahdahu wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan sesungguhnya orang-orang yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah semata, walam yukhlitu tauhidahum, dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, humul aminu, maka mereka adalah orang-orang yang aman, ya, yaitu orang-orang yang merasa tenang jiwanya, tumaknina an-nafs. Al-aminuna minal makhawif, mereka adalah orang yang aman dari rasa takut, dari segala macam rasa takut, wal makarih, dan dari segala hal yang tidak mengenakan. Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Al-muhtaduna, dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk lisair ala siratal mustaqim di dunia, yaitu di jalan siratal mustaqim di dunia. Munasabatul ayatil bab, korelasi ayat ini terhadap bab, bahwasanya ini menunjukkan kepada keutamaan tauhid wa takfirihi lidzunub, dan dapat menghapus dosa-dosa. Ma'istafad min ayat, apa yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini? Yang pertama, fadlu tauhid wa thamratuhu fid dunya wal akhirah, yaitu keutamaan dari tauhid dan buahnya, hasilnya yang bisa kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Coba lihat bagaimana dengan bertauhid kita bisa menghasilkan, bisa memperoleh hasil baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia atau bukan hanya di akhirat, tapi kedua-duanya kita akan mendapatkan hasil dengan bertauhid itu. Kemudian yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun iman billah in kana akbar atau munkisun lahu in kana asghar. Sesungguhnya syirik ini adalah kezaliman. Syirik ini adalah sebuah kezaliman, mubtilun lil imani billah, yang bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah. Inkan akbar, jika syiriknya adalah syirik besar. Au munkisun lahu, atau bisa mengurangi keimanan kita. Inkan asghar, jika syiriknya adalah syirik kecil. Kemudian yang ketiga, anna syirka la yughfar, sesungguhnya kesyirikan itu tidak akan diampuni. Rabi'an, yang keempat, anna syirka yusabbibul khawf fid dunya wal akhirah, bahwasanya syirik itu akan menyebabkan ketakutan baik di dunia maupun di akhirat.